Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maximilian Marvel Primatoro dari kelas PSKID dengan NPM 25150611105. Jadi pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan tugas akhir percobaan 2 saya yaitu sorting di praktikum struktur data. Jadi di sini saya membuat program dengan judul pengurutan tingkat kesulitan monster dalam game berdasarkan HP atau hold point menggunakan selection sort. Jadi ide program ini saya ambil dari konsep game yang dimana biasanya monster-monster di game itu kan memiliki HP atau hold point yang dimana itu merupakan nyawa atau darahnya si monster. Semakin kecil HP si monster atau semakin sedikit HP-nya, maka monster tersebut akan lebih mudah untuk dikalahkan. Dan sebaliknya, jika lebih besar dan lebih banyak, maka lebih sulit untuk dikalahkan. Jadi di sini saya pakai selection sort. Alasannya itu karena selection sort ini memiliki cara kerja yang mudah untuk dipahami, yaitu mencari nilai terkecil dari keseluruhan data dan menaruh di paling depan. Lalu setelah itu mencari nilai terkecil berikutnya dan ditaruh di bagian selanjutnya. Analoginya itu kayak kita menyusun musuh dalam game dari level yang paling kecil, yang paling mudah ke yang paling susah. Jadi kita lihat semua monster dulu, terus kita cari yang HP yang paling kecil, kita taruh di urutan pertama untuk kita lawan. Setelah itu monster yang tersisa kita cari lagi HP yang terkecil berikutnya, terus kita taruh di urutan selanjutnya. Terus proses itu diulang sampai semua monster tersusun. Baik, kita langsung ke kodenya aja. Di sini ada def tukar dengan parameter array i dan j. Jadi ini tuh kode untuk menukar dua posisi dalam list. Ya, program ini tuh uh, fungsi ini tuh akan menukar dari indeks ke misal ke 2 gitu dan indeks ke 1. Ini parameter array ini itu untuk menyimpan HP monster, terus i ini untuk menukar nantinya menukar indeks ke 1 dan j ini menukar indeks kedua. Jadi terus ini dalamnya ada temporary sama dengan array i, terus array i sama dengan array j sama dengan temporary. Nah, ini tuh untuk jadi ntar si array i-nya ini akan menyimpan sementara data di variabel temporary. Lalu array j ini akan menyimpan sementara di array i dan akan menyimpan langsung. J ini akan menyimpan langsung di i dan temporary ini akan yang tadi data di temporary yang dari i tadi akan masuk ke j gitu. Jadi akan bertukar posisinya. Dan fungsi kedua yaitu selection sort dengan parameter array dan n. Di sini itu merupakan fungsi utama dari algoritma selection sort ini. Terus di dalamnya ada perulangan for i in range n min 1. Nah, ini tuh perulangan utama yang akan menentukan posisi yang akan diisi nilai terkecil. Jadi perulangan ini tuh akan dilakukan dari indeks pertama sampai sebelum indeks terakhir. Terus ini pos i. Pos i ini position itu digunakan untuk menyimpan posisi nilai terkecil yang sementaranya. Jadi pada awal perulangan itu program akan menganggap nilai terkecil itu berada di indeks i atau indeks ke 0 ya, atau elemen pertama gitu lah. Terus for j in range i plus 1 sama dengan i plus 1, n. Jadi ini perulangan kedua yang digunakan untuk nyari nilai yang lebih kecil dari si posnya tadi. Nah, pencarian ini mulai dari indeks i plus 1. Nah, ntar gitu. Terus tambah. Lalu ada if array j kurang dari array pos. Nah, ini akan membandingkan HP monster yang di indeks j dengan HP monster pada indeks position. Jika HP pada indeks j lebih kecil, berarti
ditemukan monster yang lebih mudah dikalahkan dan akan menggantikan di sini si posnya tadi menjadi J gitu. Dan terus di sini ada if position tidak sama dengan I. Nah, ini ngecek lagi. Ngecek lagi apakah posisi nilai terkecil berubah atau tidak. Nah, kalau berubah berarti perlu dilakukan pertukaran data. Nah, akan memanggil fungsi tukar di sini tadi. Lalu fungsi yang ketiga, ini ada fungsi main atau fungsi utama yang menjalankan alur dari program. Ya. Lalu ini disend integer input, masukkan jumlah monster dengan tipe datanya integer. Kenapa integer? Karena hasil monster integer berupa angka. Ini pakai try except, dan except kalau bukan sesuai dengan ini, kalau bukan integer, maka akan masukkan input tidak valid dan akan meminta masukin ulang jumlah monsternya. Lalu di sini kan program akan membuat array kosong bernama HP monster. Di sini akan menyimpan seluruh HP monster yang akan dimasukkan atau diinputkan oleh pengguna. Lalu perulangan for in range, ini untuk mengulangi agar pengguna dapat memasukkan HP monster sebanyak jumlah yang sudah dimasukkan di sini tadi. Baris ini akan mintain pengguna masukin HP untuk monster ke 1, 2, dan seterusnya. Yang ini nih. Nah, ini harus berupa integer juga. Kalau kalau user masukin HP-nya kurang dari sama dengan 0, maka program akan ngeprint HP monster harus lebih dari 0 dan continue akan mengulangi dari sini. Lalu jika berhasil, HP monster akan append, akan masuk ke dalam array dan break. Tapi kalau si hold point tadi dimasukinnya itu bukan berupa angka, misalnya berupa string gitu, maka inputnya tidak valid dan akan mengeprint setelah dimasukin tadi datanya akan diprint oleh program, yaitu hash monster yang dimasukkan oleh pengguna sebelum diurutkan. Lalu akan memanggil fungsi selection sort yang dimana akan mengurutkan dari si data yang diinputkan oleh pengguna tadi. Lalu print HP monster setelah diurutkan dan akan keluar hasilnya. Terus for in range HP monster i n itu. Terus ini if name ini hanya untuk memastikan bahwa fungsi main akan dijalankan ketika file Python dieksekusi secara langsung. Gitu. Kita langsung ke bagian outputnya aja. Nah, di sini kita user disuruh untuk memasukkan jumlah monster. Nah, karena monster di sini 5, ini lucunya. Ini Pokemon ya. Kita masukin. Oh, kita masukin ini dulu aja. Output yang tidak valid. Tadi di sini kan diminta untuk integer. Kalau kecuali integer dia akan input tidak valid. Apakah benar? Ya, inputnya tidak valid di sini. Lalu jika kita masukkan lagi pakai integer dan mau dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Masukkan poin setiap monster. Monster 1, misal kita yang paling kecil dulu, yang 10 gitu misal. Nah, tadi ada jika health point kurang dari sama dengan 0, maka program akan ngeprint ini. Apakah benar? Coba kalau kita masukkan 0. Oh iya. Dan dia akan mengulangi dari sini lagi tadi. Kalau nggak kalau tidak integer gimana? Coba. Nah, info tidak valid, silahkan masukkan angka ngeprintnya. Oh gitu. Iya. Nah ini misal kalau monster keduanya itu yang gede ini nih. Nah, yang gede ini biasanya HP-nya gede. Seperti 2, 4, 6, 7. Nah, segini misalnya. Lalu monster ketiga itu 2000 misal.
monster keempat itu 5.000. Kalau monster kelima ini bebas. Nah, setelah itu akan print nih HP monster sebelum diurutkan dan HP monster setelah diurutkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.